Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah. Antara lain, diakonia ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengajak mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mensyukuri hidup berkat yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara kehidupan kami, atas kasih sayang dan anugerah Tuhan yang sudah memberkati kami. Terlebih-lebih kami yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat, mampukan kami mengerti. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan firman Tuhan yang menjadi sorotan renungan kita pada ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dari ayat ini saya mengambil tema perhentian yang disediakan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pagi hari ini yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang hari perhentian Allah. Allah menyediakan hari perhentian bagi orang yang beriman. Perhentian Allah itu berlangsung terus dan bersifat kekal. Hidup kita manusia ada batasnya, hidup kita ada akhirnya. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Tetapi di dalam Allah ada perhentian kekal yang Allah sediakan. Janji Allah tentang hari perhentian itu terus menerus diwartakan kepada kita semua. Tapi berkat perhentian itu tersedia hanya bagi setiap orang yang hidup dan percaya akan janji Allah. Tempat perhentian itu adalah surga yang disediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi bergiatlah selalu di dalam Tuhan selama kesempatan itu tersedia untuk memasuki perhentian Allah yang kekal. Dalam firman Tuhan ini kita diingatkan tentang kesetiaan iman orang percaya dalam hidupnya, baik dalam suka maupun duka, sampai pada saatnya nanti hari perhentian itu. Ibrani pasal 4 ayat yang 11 ini mengatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hanya orang yang memiliki iman yang teguh hingga akhir, yang selalu setia pada Tuhan, yang bisa mendapatkan hari perhentian itu. Kegagalan untuk tetap berpegang teguh
pada iman atau ketidaktaatan, itulah yang membatasi seseorang untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya dapat masuk ke tempat perhentian itu, kita tidak boleh menjauhkan diri dari firman Tuhan Allah yang hidup. Firman Tuhan seharusnya selalu menjadi landasan dan selalu menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita dalam menghadapi pergumulan godaan duniawi yang kita jalani ini. Godaan duniawi dapat berupa hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita lupa, atau hal-hal yang menyakitkan, yang kadang juga dapat menggoyahkan iman kita. Untuk itu kita diharapkan tetap waspada terhadap segala sesuatu yang dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Ketidakpercayaan menjadi penghalang jalan masuk ke dalam perhentian yang disediakan Allah itu. Sedangkan iman membuka lebar-lebar pintu masuk supaya kita masuk ke dalam perhentian itu. Jadi perhentian ini hanya tersedia untuk orang-orang Kristen yang sejati. Seperti ada yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 1 mengatakan, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan untuk waspada, artinya berlaku hati-hati dan berjaga-jaga. Hal ini dilakukan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, di depan kita. Kita harus bersiap siaga agar kita tidak mengalami satu masalah seperti yang disampaikan oleh ayat ini, yaitu ketinggalan. Penulis Ibrani mengingatkan untuk selalu waspada agar kita jangan dianggap ketinggalan. Ketinggalan yang dimaksud ini adalah tidak terbawa masuk ke tempat perhentian atau dikeluarkan dari janji Allah akan tempat perhentian itu. Penyebab ketinggalan menurut penulis Ibrani adalah karena manusia tidak taat dan karena mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Mereka lebih tergiur kepada tipu daya dosa, tergiur terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Kita diingatkan agar kita jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Iman adalah syarat ke tempat perhentian itu. Iman dapat bertumbuh karena firman. Firman itu seperti hakim yang menilai tindakan kita. Firman itu yang menyaring motivasi kita. Firman itu yang menjaga tutur kata kita serta perilaku kita. Jika kita telah menerima firman yang hidup, maka harusnya kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoalah senantiasa supaya setiap kita, siapapun itu, dapat terus waspada dan menjaga agar firman itu tetap hidup di dalam diri kita masing-masing dan bagi orang lain, supaya bisa melihat melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, ada firman yang nyata yang menjadi kesaksian. Hidup kita merupakan kitab terbuka yang dapat dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, kiranya kita semua mengisi kehidupan ini dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami tentang hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Oleh sebab itu, mampukan kami supaya kami setia sampai pada akhir. Pimpin kami ya Bapa, supaya kami tetap taat di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.